Kembali lagi di channel WR1402. Saya Wong Riau. Berbagi pengalaman itu indah. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe channel WR1402. Jom kita saksikan. Sebelum mendaftarkan diri ke DTKS, yuk kita pahami terlebih dahulu apa itu DTKS. Apa itu DTKS? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem database yang menampung data-data jiwa atau individu, keluarga, rumah tangga, dan kelompok dengan kategori tidak mampu atau miskin maupun fakir miskin. DTKS disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial atau Kemensos. DTKS adalah database sebagai rujukan program bantuan bansos kementerian, lembaga, pusat maupun pemerintah daerah seperti Bansos, PKH, BPNT, PBI, atau BPJS yang sumber anggaran dari APBN. Bagaimana caranya masuk DTKS? Supaya dapat bansos, PKH, BPNT, dan PBI atau BPJS gratis. Sebelum bicara ke cara mendapatkan bantuan sosial, nah, DTKS itu apa ya? 1. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. 2. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Jika sudah masuk DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Tidak otomatis mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Lalu, apa gunanya terdaftar dalam DTKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial yang sekarang disebut DTKS. Jika sudah terdaftar di DTKS, bisa diusulkan mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Bagaimana caranya masuk ke dalam DTKS? Kemudian, apa saja syarat-syarat agar bisa masuk DTKS? Dengan mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK yang valid. Yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilaporkan kepada Bupati hingga diteruskan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BST, dan PBI. Alur pendaftaran DTKS. 1. Fakir miskin mendaftarkan diri ke Kepala Desa atau Lurah membawa KTP dan KK. Kepala Desa atau Lurah. 1. Kepala Desa Lurah melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan. 2. Data hasil musyawarah desa kelurahan disampaikan kepada desa, lurah,
ke Bupati Wali Kota melalui camat. Bupati Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke Menteri melalui Gubernur. Dinas Sosial. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak selalu semua usulan valid masuk ke dalam DTKS. Kemudian keempat, Menteri Sosial menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial. Kementerian lembaga daerah pemanfaatan data oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Keenam, barulah keluar program bansos dan pemberdayaan lainnya. Di sini dijelaskan, setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Permensos Nomor 28 Tahun 2017, Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Inilah dasarnya harus ke kantor desa atau kelurahan. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011, bagian kedua pasal 9 ayat 1/5. Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. 2. Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. 3. Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. 4. Bupati atau Wali Kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. 5. Dalam hal diperlukan, Bupati atau Wali Kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin. Tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, tembok dengan kondisi tidak baik, kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu, semen, keramik dengan kondisi tidak baik, kualitas rendah. Atap terbuat dari ijuk, rumbia atau genteng, seng, asbes dengan kondisi tidak baik, kualitas rendah. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung, air sungai, air hujan lainnya.
Terima kasih telah menyaksikan channel WR1402. Semoga video yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Hanya secangkir kopi yang menyajikan rasa manis, bukan janji dari bibir yang terlihat manis. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Wong Rio. Wassalam.